CNN Indonesia Breaking News. Tsunami yang melanda wilayah Banten dan Lampung disebut-sebut sebagai hal yang langka karena tidak dipicu gempa bumi. Tsunami diduga terjadi akibat aktivitas Gunung Anak Rakatau. Lalu bagaimana potensi ancaman bencana di Selat Sunda terkait aktivitas Gunung Anak Rakatau? Berikut ini penjelasan praktisi mitigasi bencana geologi Surono. Tsunami diduga terjadi akibat aktivitas Gunung Anak Rakatau. Lantas bagaimanakah potensi ancaman bencana di Selat Sunda? Terkait aktivitas Gunung Anak Rakatau ini kita akan berbincang langsung dengan praktisi mitigasi bencana geologi. Maksud kami Bapak atau Mbah Surono. Mbah Surono ini selamat datang. Selamat datang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Nah langsung saja ini Mbah Rono, fenomena ini disebut-sebut sebagai tidak lazim atau tidak biasa terjadi. Adanya longsoran begitu. Dan mungkin Mbak Rono bisa menjelaskan bagaimanakah analisis atau hemat Mbak Rono terkait kejadian tsunami di Selat Sunda ini? Mungkin begini ya, bahwa tsunami yang terkait dengan gunung api bukan harus akibat suatu letusan. Yang tsunami terkait karena gunung api ini ada tiga ya, tiga. Pertama adalah letusan gunung api. Letusan gunung api seperti Krakatau dulu ya kan, meletus hebat sekali, kemudian sampai hancur tubuhnya, kemudian terjadi tsunami, ya kan? Ya silakan ini bisa ya kan? Begini ya, berarti kan? Ini Gunung Anak Rakatau. Satu karena letusan ya kan, letusan, ya kan, letusan, ya kan, letusan. Ya. Kedua karena awan panas, ya kan, awan panas yang masuk ke dalam laut ya kan. Awan panas letusan yang masuk ke dalam laut, ya kan. Kemudian ketiga, ya kan. Ketiga adalah longsoran, longsor, ya kan. Tubuh gunung api, ya kan. Nah, pertama kita lihat, apakah mungkin tsunami ini di-trigger oleh letusan Gunung Anak Rakatau. Untuk terjadi letusan yang menimbulkan tsunami itu harus ada letusan yang sangat dahsyat. Paling tidak orang Jakarta harus dengar, ya kan? Abu letusannya harus membumbung tinggi sekali, ya kan? Mungkin abunya sampai Jakarta. Penerbangan Cengkareng itu harus off, ya kan? Nah ini kan tidak ada apa-apa kan? Ya kan? Berarti bukan karena letusan. Berarti penyebab pertama bisa dicoret ya? Coret, ya kan? Kemudian awan panas, letusan Anak Rakatau ini letusan yang untuk membangun tubuhnya supaya semakin tinggi dan besar. Tubuh Gunung Anak Rakatau ini ya, berarti dari atas ke bawah. Supaya dia meletus, dia jatuh, dia meletus, dia jatuh. Lama-lama menjadi tinggi kan, ya kan? Jadi bukan letusan yang besar, hanya material letusan yang tertimbun di tubuhnya, ya kan? Sehingga tidak mungkin menimbulkan awan panas yang dapat jatuh ke dalam laut, ya kan? Kemudian menimbulkan tsunami. Tidak ada awan panas yang demikian masifnya dalam mode jutaan meter kubik yang bisa masuk ke dalam laut dan memicu tsunami. Sehingga awan panas ini boleh dicoret. Oke? Nah, kemudian apakah mungkin ada yang longsoran itu? Ini kan tubuh Gunung Anak Rakatau dibangun terus-menerus dari letusannya. Ya. Tidak stabil dia. Belum stabil dia. Kan? Getaran terus-menerus, ini kan tanpa henti nih. 1 tahun penuh dan sebagainya. Gitu. Betul. Kan? Ya. Kalau letusannya menimbulkan tsunami dari dulu udah terjadi kan. Nah karena dia itu tubuhnya belum stabil dan tadi di barat daya daripada Anak Rakatau itu terlalu curam, ya kan? Besar kemungkinan karena terus meletus, terus kemudian ditimbun terus terjadi longsoran, kan? Yang masuk ke dalam laut, kemudian mendorong air laut, ya kan? Itulah yang terjadi tsunami. Jadi berarti penyebabnya adalah longsoran dari atas. Besar kemungkinan adalah ini, ya kan? Ya kan? Masuk ke dalam laut, ya kan? Kemudian karena dia masuk sekian juta meter kubik, maka ada air yang harus dipindahkan sekian juta meter kubik untuk tanah tersebut kan, maka terjadi tsunami, ya kan?
Itu yang mungkin terjadi. Nah, sekarang bagaimana cara membuktikan? Lihat saja apakah daerah sini kemungkinan terjadi lubang atau bekas goresan akibat longsoran gitu ya. Itu yang paling bisa diketahui. Apakah tsunami longsoran ini bisa dideteksi gitu ya? Nah, karena dia jatuh dengan gaya berat dia, hanya pengaruh gaya berat dia sendiri. Gaya berat dari tanah dari tanahnya itu sendiri. Beda kalau misalnya gempa bumi itu energi untuk menggerakkan sesar itu kan besar sekali. Ini bisa terdeteksi. Ini seperti pohon mangga jatuh dari pohon ini pengaruh gitu kan. Memang kecil energi, jadi jatuh bebas kok, ya kan? Jatuh bebas. Kemungkinan bisa terdeteksi untuk seismometer atau penangkap gempa yang ada di sekitar Anak Krakatau. Tetapi Anak Krakatau kan meletus terus-menerus. Jadi ada tremor terus-menerus begini kan. Kalau sinyalnya kecil seperti ini, ya kan, dari longsoran itu, ya tenggelam di dalam tremor itu. Nggak kan kelihatan. Nah, berarti berapa besar tremor yang bisa terdeteksi begitu, Romo, untuk harus lebih besar daripada tremor letusan menerus daripada Anak Krakatau. Kemungkinan lebih kecil sehingga tidak terdeteksi atau campur dengan tremor yang ada, ya kan? Karena efeknya lokal tidak mungkin bisa direkam terlalu jauh gitu kan. Yang menjadi masalah ya kan antara Anak Krakatau ini ya kan dengan Pulau Sumatera dan Jawa ini kan sekitar jaraknya 50 sampai 60 km kan ya. Ya kan? Kalau kecepatan tsunami itu sekitar 500 sampai 800 km. Kan tidak sampai 10 menit, tidak sampai 5 menit lah. Begitu berlangsung sangat cepat. Langsung sangat cepat gitu ya. Apakah mungkin kita pasang deteksi tsunami untuk warning di sekitar Selat Sunda untuk tsunami akibat Krakatau ini. Yang di Sumatera itu ada 200 kilometeran ya. Di Jawa ada 200 kilometeran. Nah ini hanya 50 kilo ya. Nah baik Mbak Rono, untuk itu kita akan melihat bagaimanakah dampak begitu ya. Ini kita lihat di sini. Ini adalah lokasi anak Gunung Krakatau, tempat runtuhnya tadi dan terjadi longsor itu. Dan bagaimana dampaknya ini kalau bisa digambarkan? Karena longsornya itu, karena ini longsoran bukan letusan. Kalau letusan kan tsunami-nya bisa ke segala arah, ya kan? Karena longsornya mengarah tertentu, ya kan? Kemungkinan besar adalah yang dinding barat daya ini, maka tsunami-nya ke arahnya sini dan ke sini, ya kan? Ke arah sinilah gitu kan. Ya, ada Pandeglang di sini ya, ada Carita Anyar. Mungkin ada sebagian kecil ke sana, tapi ini kan ke arah sini gitu. Kalau ini meledak paf gitu, tsunami akan segala arah dengan energi yang sama. Gitu berarti bagian sini juga terkena dampak gitu kan, dominan ke arah sini gitu kan. Di sini ada beberapa tempat, di situ juga ada beberapa. Tapi sifatnya mengarah gitu itu. Karena longsorannya ya ke arah sini, boleh dikatakan yang ke arah sana adalah bagian-bagian yang di samping memang kalang pulau juga memang arah tsunami pasti ke arah longsorannya tersebut yang paling besar gitu. Ya. Nah, kalau begitu kita berbicara mengenai potensi nih, Mbak Rono, potensi terjadinya tsunami seperti ini lagi dengan tipe seperti ini, tipe yang tidak lazim tadi katanya. Karena mengingat dikatakan tidak lazim mungkin baru kena sekarang, kemudian ya kan, ya dulunya pasti ada lah gitu ya. Cuman kita kan tidak mengalami gitu. Oke, baik. Nah, kalau berbicara mengenai potensi sendiri nih Mbak Rono, karena seperti yang kita ketahui aktivitas dari Gunung Anak Krakatau ini terus-menerus aktif sepanjang tahun ini Mbak Rono. Nah, seperti apa potensi kedepannya nanti untuk terjadi lagi tsunami yang seperti ini? Saya kira kan dia sedang masih membangun tubuhnya terus-menerus ya. Stabilitas tidak bisa dijamin gitu ya. Bisa aja longsor kembali di sisi yang lain atau pada tempat yang sama gitu ya. Mungkin besar kecilnya kita tidak bisa menentukan berapa gitu ya. Potensi kan 0 sampai 100% ya kan. Dengan kondisi stabilitas tubuh Anak Krakatau
yang boleh dikatakan plus minus belum stabil, longsoran masih bisa terjadi. Tapi kapan dan berapa besarnya itu yang tidak bisa diprediksi. Bisa diprediksi atau tidak, karena ini pernah terjadi longsor. Besar kemungkinan bisa terjadi longsor lagi, ya siap-siap aja masyarakat yang ada di sana. Paling tidak mengerti ada suatu ancaman tertentu, ya kan? Ya siapkan saja. Bagaimana salah satu menyiapkan adalah menata ruang yang baik dan benar, terutama adalah daerah-daerah atau tempat-tempat yang mengundang konsentrasi banyak manusia. Itu harus, kalau risikonya sudah tidak bisa dihindari, jangan dibangun di situ, terutama hotel, tempat hiburan, mall, masjid dan sekolah dan sebagainya. Jangan sampai di situ, karena jaraknya pendek sekali. Pendek sekali, mau dipasang early warning, kalau dia punya, katakanlah ya, kalau kita sepakat gelombang tsunami kecepatannya sangat tinggi sekitar 500 sampai 800 km per jam, hanya berapa, tidak sampai 5 menit, ya kan? Kalau itu terjadi gitu ya, terus bagaimana? Ya, bagaimana? Ya kan, jangan pula dengan pemasangan alat early warning itu ada suatu jaminan masyarakat akan dapat early warning. Ada early warning atau tidak ada early warning, kalau masyarakat sudah ditata tata ruangan yang benar, bukan hanya beraspek keuntungan ekonomi, tetapi terhadap perlindungan masyarakat, itu saya kira tidak ada masalah ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tidak ada artinya apa-apa ya. Manakala masyarakatnya tidak mengetahui ancaman bahaya yang seperti apa dan bagaimana tata cara mengantisipasinya, termasuk tata ruang yang berbasis perlindungan pada masyarakat. Itu saja. Berarti memang masyarakat juga harus tahu yang terjadi. Dan kita di juga harus sekitarnya. jujur seorang ahli gitu ya. Apakah di sini ada alat warning tsunami atau tidak, alatnya di sini jalan atau tidak gitu kan. Harus kita buka-bukaan. Kalau tidak ada, katakan tidak ada, sehingga masyarakat juga tidak harus mengandalkan sesuatu yang tidak ada gitu loh. Ya kan? Alam itu jujur, harus kita hadapi secara jujur. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya kita akan melihat ini Mbak Rono, ada video terkait aktivitas vulkanik. Atau kita bisa bilang ini erupsi ya dari Gunung Anak Krakatau. Bagus itu kalau malam itu. Nah, bisa menjadi wisata itu ya. Kan? Nah, ini mungkin Mbak Rono bisa jelaskan atau gambarkan ini karakteristik letusan yang seperti apa Mbak Rono yang kita lihat ini material pijar. Jadi kalau malam itu kelihatan kayak seperti kembang api. Ya. Bagus sekali. Dulu pernah wartawan saya bawa ke sana, salah satunya Mbak Grace Natalia dari salah satu TV, nonton semalaman bikin film. Saya membawa mereka wartawan ke sana untuk mempromosikan letusan seperti ini menjadi tontonan, kan? Asal mereka ada di luar kawasan bahaya, bisa bertempat di pulau sekitarnya, bagus sekali. Malam itu seperti ini kan kembang api itu. Jadi ini nama karakteristik strombolian letusannya, strombolian. Mengeluarkan material seperti ini. Ini tidak berbahaya. Ini letusan ini materialnya tidak jauh, hanya jatuh di sekitar badan Gunung Krakatau, dan inilah sedang membangun tubuhnya Krakatau ini. Nggak dilempar jauh-jauh, sayang dia. Kapan dia tinggi dan besar gitu. Oleh karena tidak berbahaya. Tidak mungkin letusan seperti ini menimbulkan tsunami. Tidak mungkin letusan seperti ini abunya sampai kemana-mana. Tidak mungkin, ya kan? Selama di luar Pulau Anak Krakatau aman-aman aja nontonnya gitu loh. Ya. Baik. Nah, lalu dengan adanya kejadian seperti ini, Mbah Rono, itu kita ingin tahu bagaimanakah untuk mitigasi ke depannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi kalau terjadi situasi seperti ini? Ya, kalau letusannya nggak masalah lah gitu ya. Letusan Gunung Anak Krakatau saya minta ya, dipromosikan menjadi tontonan yang mengasihkan gitu ya. Bahkan di suatu sekarang ini terjadi longsoran tubuhnya kan tidak setiap hari. Sepanjang tahun ini seperti itu, ya kan Anak Krakatau, ya kan. Banyak kapal-kapal pesiar luar negeri sering datang ke sini. Anak buah saya sering dipanggil untuk naik ke kapal itu menerangkan Krakatau, ya kan. Masa orang luar itu menonton Krakatau pada saat meletus, kita yang punya tidak pernah nonton kan lucu juga gitu kan. Bahwa kejadian tsunami akibat longsoran Anak Krakatau adalah suatu kepastian, tetapi janganlah kita setiap saat menjadi suatu ancaman. Seperti kayak mau datang kemarin, besok lagi kita mesti lihat
apakah masih ada potensi longsor di tubuh anak Krakatau? Kalau ada, di sebelah mana? Ya kan? Terus kemudian berapa juta meter kubik yang kemungkinan longsor? Kalau memang tidak ada, ya katakan tidak ada kepada masyarakat supaya masyarakat boleh beraktivitas seperti biasa untuk mencapai kesejahteraan lahir batin mereka. Jangan sekarang dilarang, padahal sampai beberapa hari atau beberapa tahun tidak terjadi apa-apa. Nanti terjadi distrust masyarakat kepada para ahli gitu loh. Kita merekomendasikan kepada masyarakat itu seorang ahli harus berdarah-darah, harus mikir kenceng gitu dengan data yang ada, kemudian kita olah, kita yakinkan bahwa tidak apa-apa. Silakan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Jangan begini, jangan begitu. Ini datanya apa, terus alasannya apa? Kan kasihan masyarakatnya nanti kan. Apalagi kalau masyarakat dilarang beraktivitas di situ, ternyata beraktivitas tidak terjadi apa-apa, kan terjadi distrust antara masyarakat kepada para ahlinya gitu. Iya. Jadi ahli mengatakan harus berdasarkan data yang kuat dan akurat. Baik, terima kasih Mbah Surono atas waktunya Sama-sama, bergabung bersama terima kami kasih. di CNN Indonesia.